Jadi ketika kita dalam state yang penuh cinta atau kita mencintai diri sendiri, bebas kita mau gerak ke kiri, ke kanan, ke atas, bawah, serong kiri, serong kanan, ketemunya tetap akan cinta. Jadi bodo amat lah, mau kita nyari atau enggak, kita tetap akan ketemu. Satu lagi Mas dari aku, Mhm, kan kayak dari fenomena yang KDRT dan juga tentang maraknya perselingkuhan dan perceraian itu kan akhirnya, ada jargon "married is scary". hmm. Itu dari ilmu kesadaran atau dari sudut pandang kesadaran itu gimana ya Mas? Kayak kayak aku kan juga belum nikah nih gitu, terus ada berita-berita kayak gitu dengan fakta-fakta yang aku kadang baca gitu, kadang kebawa juga gitu. Itu Hmm. gimana ya Mas, kalau misalkan dari sudut pandang kesadaran? Oke, jadi gini, kalau kalian sudah, apa namanya, samskaranya udah selesai semua, ya kalian nggak perlu khawatir. Karena ketika samskara kalian udah selesai, otomatis cinta hadir apa adanya di hati kalian masing-masing. Jadi kalian mencintai diri kalian apa adanya. Dan kemudian kalian juga akan bertemu dengan orang yang sejenis. Kalau orang yang sama-sama, orang yang tangki cintanya itu full, ya dia akan bertemu dengan orang yang yang tangki cintanya itu full atau enggak setengahnya. Jadi nggak mungkin kosong. Tapi ketika kita belum mencintai diri sendiri, kita masih banyak kebencian terhadap diri sendiri, yang kita lawan kebencian itu kemudian jadi samskara ya, akhirnya kita kan meminta cinta dari orang lain. Kita nggak punya tangki cinta, kemudian kita minta cinta dari orang lain. Dan kesalahannya adalah kita akan bertemu sama orang yang sama-sama kosong tangki cintanya. Kemudian sama-sama minta cinta ya, akhirnya duet, duet pengemis cinta. Jadi yang perlu diselesaikan ketika kita mungkin mengalami takut KDRT, biasanya orang yang takut KDRT waktu kecil itu pasti seringkali mengalami peristiwa-peristiwa yang seringkali berkaitan dengan kekerasan. Entah dia dikerasi atau disabeti atau apa namanya, dipukul sama ayahnya, ibunya, atau mungkin saudaranya, atau mungkin teman teman SD-nya, atau mungkin ya intinya lingkungan sekitar lah, di mana kekerasan itu apanya, traumanya itu belum dia hadapi secara total, belum dia peluk secara total, dia belum berdamai dengan perasaan yang muncul di kala kecil. Jadi itu. Jadi kalau kalian mengalami kekerasan di fase kalian masih kecil, kekerasan itu akan muncul lagi ketika kalian remaja atau bahkan ketika dewasa. Dan itu akan berulang terus sampai rasa sakitnya itu disadari. Iya nih Mas, jadi nyambung juga sih sama kayak Mhm. isu-isu di kampung tuh, kayak kan tadi Mas bilang, kalau emosinya nggak disadari jadi pola berulang terus-menerus. Nah itu tuh kalau di kampung aku tuh, suka bilang kalau misalkan orang tuanya cerai, nanti anaknya misalkan nikah bakal cerai itu sampai ke 7 turunan katanya gitu. Apa itu juga maksudnya nyambung sama yang dijelasin Mas Riko gitu? Nyambung, Apa iya, nyambung. kayak gitu ya? Iya, Mhm, soalnya nyambung. ada tuh orang tua bilang, "Ya kalau bisa rumah tangga itu jangan sampai cerai." Soalnya nanti kalau kalau cerai itu nanti, karmanya bakal terus-menerus sampai ke anak cucunya. Dan itu tuh relate sama orang-orang yang cerai terus, dia nikah, anaknya juga cerai gitu. Berarti kan itu posisinya ada di tentang menyadari, samskaranya mungkin di situ ya, Mas, ya? Ya, iya, karena kita Iya. ibu sama bapak kita itu kan interaksi sama anaknya itu kan juga tergantung dari identitas mereka kan, tergantung dari emosinya mereka. Jadi tindakan mereka merawat anak itu adalah gambaran dari keberadaan samskara mereka, pandangan ekspresi dari sudut pandang dan identitas mereka. Jadi kalau mereka merasa dirinya tidak layak, ya merawat anaknya ya mereka pasti memunculkan ekspresi tidak layak, mencetak anaknya hampir sama dengan dia sendiri dan kemudian kejadiannya akan berulang. Makanya ketika misal contoh, ketika ada seorang ibu itu, jadi istri kedua, biasanya anaknya juga. Kalau nggak anaknya ya cucunya lah. Kecuali kalau ibunya itu sudah selesai. Ketika dia jadi istri kedua, disadari rasa tersakitinya sampai total, sampai dia damai saja. Kemungkinan anaknya tidak akan mengalami hal yang serupa. Atau mungkin ditipu atau apa ya sama.
Intinya sama. Dan kadang-kadang juga dari sisi si ibu nih kan mereka kayak bertahan, demi anak gitu kan. Nah itu tuh kan sebenarnya menyiksa dia, dengan Mhm, tadi Mas Riko bilang identitas-identitas yang dia ciptakan sendiri dan mhm, dia labeli gitu. Yang akhirnya mungkin jadi bom suatu saat emosi itu dan akhirnya jadi KDRT mungkin karena pendaman emosinya terlalu banyak yang dia nggak disadari dan nggak tahu caranya, mungkin begitu ya Mas, rata-rata di, kehidupan sehari-hari suami istri gitu? iya, Kebanyakan jadi soalnya gitu kayak, "Enggak lah kasihan sama anak udah gede-gede," mhm, gitu, jadi kayak gitu itu, biasanya. kesalahan manusia pada umumnya itu ketika dia masih pacaran, pacaran itu kayak semacam maintenance, ada maintenance mingguannya atau bulanannya lah, kayak kita merawat taman. Tapi setelah nikah, kayak perjalanan cintanya itu udah dianggap berakhir. Ya cintaku udah mentok di sini, nggak mungkin hilang, padahal nggak, tetap akan waving atau tetap akan naik turun dan itu butuh maintenance. Jadi ketika nggak maintenance ya itu akan terjun bebas dan kemudian kita akan mengalami fase di mana kita itu bertahan bersama-sama bukan karena cinta, tapi karena segala sesuatu selain cinta. Mungkin gara-gara anak, gara-gara cicilan rumah, gara-gara Iya, takut gini, gara-gara orang tua, gara-gara takut digosipin tetangga dan lain-lain. iya, Dan kemudian ketika kita ada ketakutan semacam itu akan tercermin ke dalam situasi rumah tangga kita, situasi rumah kita lah, di iya mana itu memang. ada anak kita dan kemudian tindakan kita juga ekspresinya akan belum mempertahankan rumah tangga, bukan memberi kasih dan cinta, tapi hanya sebatas survival. Nah, anak kita juga akan mengalami hal yang sama akhirnya. Cetakannya pasti sama karena tindakan ekspresi orang tuanya berasal dari identitas mereka yang hanya mempertahankan rumah tangganya. Kemudian anaknya juga akan mengalami hal yang serupa nantinya. Kalau anaknya tidak menyadari rasa tidak nyaman yang muncul di dadanya. Ketika di rumah itu mengalami perlakuan sedemikian rupa dari ibu dan bapaknya. Kan beda kan perlakuan kalau suami istri itu saling cinta dengan suami istri yang bertahan bukan gara-gara cinta itu perlakuan ke anak itu beda pasti. Kalau kita memang benar-benar cinta ke anak itu mungkin ya kita jarang marah, kita jarang kasar dan lain-lain. Nah, tapi kalau kita bertahan itu bukan karena cinta ya udah bludrek sendiri kita di rumah. Mungkin kita jarang di rumah malahan, mungkin seneng ngopi di luar dan lain-lain. Dan kemudian anak kita juga akan terpengaruh Iya. secara mentalnya. Iya. Dan biasanya kan imbasnya ke anak, anak jadi nyari pelarian juga ya, Mas, ya? Anak kita akhirnya juga nyari pelarian. Biasanya kalau remaja ya pelarian ya nakal, geng motor gitu-gitu tuh kan. Nah, Oke, Mas Riko, makasih. sama-sama. Menindaklanjuti yang tadi. Hmm, Nah, tanpa kita sadari, itu ternyata tuh banyak orang yang hancur karena asmara nih, Mas. Itu mhm, kan sebenarnya jadi tanda tanya besar. Apakah sebenarnya fase mencintai diri sendiri sebelum menikah itu sebegitu pengaruhnya ya, Mas? Sampai, mempengaruhi juga di perjalanan rumah tangga kita nanti. mhm. Loh itu sangat penting. Jadi mencintai diri sendiri itu harus terjadi, fenomenanya atau nomenanya itu harus terjadi bahkan sebelum kita nikah. Kalau kita belum mencintai diri sendiri, akibatnya ya kita menuntut cinta dari orang lain. Dan fatalnya ketika kita belum mencintai diri sendiri, kita akan bertemu dengan pasangan yang selaras juga, yang sama-sama belum mencintai dirinya sendiri juga. Nah, kemudian dua pengemis bersatu dalam satu rumah, ya pasti konflik karena nggak ada yang bisa ngasih cinta. Nyanyi bareng dah sudah. Pengemis cinta gitulah. Jadi itu, jadi sangat apa ya, sangat rawan. Ini adalah sisi-sisi yang sangat rawan. Jadi lebih baik sebelum nikah itu kita apa ya, menyadari rasa-rasa kebencian terhadap diri sendiri, terhadap bapak ibu terutama karena akar dari identitas kita itu adalah interaksi kita sama keluarga saat kita masih kecil. Jadi itu diselesaikan dahulu. Oke, Mas. Nah, sekarang kondisinya, sedikit berbalik nih, Mas. Mhm.
Kondisinya itu kita sudah mencintai diri kita sendiri. Nah, apakah jodoh itu bakal datang dengan sendirinya atau pada saat posisi kita ini sedang dalam atensi mencari jodoh? Menurut Mas Jadi Riko gini, gimana? oke, jadi ketika kita dalam state yang penuh cinta atau kita mencintai diri sendiri, bebas kita mau gerak ke kiri, ke kanan, ke atas, bawah, serong kiri, serong kanan, ketemunya tetap akan cinta. Jadi bodo amat lah, mau kita nyari atau enggak, kita tetap akan ketemu. Jadi itu bebas, doing-nya bebas. Maupun non doing pun juga bebas. Ketika kita benar-benar non doing, tiba-tiba ada kita bergerak. Tiba-tiba kita gerak otomatis, spontanitas. Walaupun kita ingin gerak, ya kita nggak akan bisa terlalu lama gerak karena spontanitas kita mungkin saat itu lagi diam. Jadi ketika being-nya udah bener, doing-nya itu nggak begitu pengaruh karena doing itu adalah ekspresi dari being-nya. Jadi ketika identitas kita itu diri yang tidak layak, kemudian perasaannya juga rasa tidak layak, nggak enak di dada, doing-nya juga sama, mengekspresikan rasa tidak layak. Mau kita ke kiri, ke kanan, mau kita kenalan sama si cewek A, B, C, cara kenalannya itu beda dan mengekspresikan rasa tidak layak dan akhirnya ditolak sama ceweknya. Jadi ketika kita being-nya udah bener, udah mencintai diri sendiri, being-nya udah cinta, mau kita ngajak kenalan cewek atau enggak ya akhirnya tetap akan ketemu cinta. Jadi tidak usah dikhawatirkan terkait doing. Karena ketika being-nya udah bener, contohnya ketika being-nya udah kita identitasnya merasa berlimpah, mau kita gerak kiri, kanan, atas, bawah, atau diem doang ya ketemunya juga keberlimpahan uang. Tapi kalau diri kita ini diri yang merasa miskin, mau kita gerak atas bawah, atas serong kiri serong kanan kayak cangcuters atau diem doang ya ketemunya enggak mungkin ketemu keberlimpahan, ketemunya tetap kekurangan. Jadi urusan doing itu adalah urusan paling belakangan dan menurutku itu kurang penting dibandingkan being-nya. Karena ketika being-nya benar, otomatis gerakannya akan spontan dan ngeflow. Tapi ketika being-nya nggak benar, gerakannya juga spontan, tapi spontannya dari identitas yang kekurangan. Oke, Mas Riko. Ini tambahan dari ini loh, pertanyaannya yang Ami tadi kan, apakah ketika terjadi apa ya, misalnya suami cerai akan menurun ke anaknya. Nah, Mas Riko tadi kan jawabannya bisa jadi, tapi itu bisa dihilangin ketika ibunya udah selesai dengan semua rasa-rasa yang ada pada dirinya. Nah, ini misal si ibu tersebut enggak ini ya, atau orang tua belum pada ngerti semua. Nah, yang ngerti ini dari sisi anaknya. Dia sadar dan ingin memutus kejadian yang berulang dari orang tuanya. Apa yang mesti dilakukan dari si anak itu? Misalnya orang tua cerai, nah si anak ngerti jangan sampai kejadian ini berulang pada dirinya. Apa yang akan dilakukan sebaiknya dari si anak tersebut? Ya sama, tinggal disadari. Jadi ketika si anak deket-deketan atau sedang berinteraksi sama ibunya atau bapaknya, rasanya pasti nggak nyaman. Ya udah, kita tinggal jujur mengakui keberadaan rasa yang tidak nyaman, dibiarkan apa adanya. Solusinya gitu doang. Nggak susah-susah. Iya, iya, iya. Jadi dari sisi anak atau dari sisi orang tua sama-sama bisa di-breakdown, sama-sama bisa dipatahkan. Siap, Om. Siap. Oke. Untuk menanggapi fenomena yang udah terjadi ini kan, yang masih hubungannya masih utuh nih ingin menjaga rumah tangga biar lebih harmonis, biar semakin intim dengan pasangan itu, berarti arahnya tuh gimana ya Mas? Maksudnya, di Bersejiwa, kan Mas Riko punya program Bersejiwa nih. Nah di Bersejiwa itu, ada arahan atau, bimbingan dari Mas Riko untuk meng-clearing dogma atau ketakutan-ketakutan yang kita, tanamkan dari lama gitu atau gimana, Mas? Jadi gini, ketika kita sudah berumah tangga dan kebetulan hubungannya itu tidak begitu harmonis ya,
Caranya ya kita perlu melepaskan dogma-dogma seksual kita, kemudian kita perlu, eee, me menyadari rasa-rasa tidak nyaman terkait kebencian kita terhadap diri sendiri, terus kemudian self love, kemudian mungkin kita belajar durasi lama untuk ngenakin pasangan, karena aktivitas ranjang adalah aktivitas yang cenderung menimbulkan atau menumbuhkan benih-benih cinta yang lebih dalam, kalau seksnya benar. Oke, karena kita semua terlahir dari seks. Artinya keseluruhan tubuh kita hasilnya adalah sel seks yang berdiferensiasi dan berspesialisasi membentuk jaringan, organ, dan kemudian seluruh tubuh itu kita. Jadi sama. Jadi keseluruhan tubuh kita itu adalah seksualitas. Jadi sangat perlu bagi kalian untuk mempelajari seks yang benar. Nah, ketika seksnya udah benar, udah sama-sama enak, kalian mungkin perlu lanjut ke tingkatan berikutnya, yaitu seks amatif. Seks yang lebih menekankan atau lebih berorientasi pada cinta dan kedekatan. Nah, kalau seks biasa yang biasanya dilakukan oleh orang-orang adalah seks yang hanya berorientasi pada rasa nikmat. Tujuannya adalah ejakulasi dan orgasme. Nah, seks amatif bedanya adalah orientasinya, dasarnya adalah cinta dan kedekatan jiwa to jiwa bahasanya. Makanya namanya bersejiwa. Dan di intimasi spektrum kita akan membahas berbagai macam hal, yaitu harmonisasi dari pasangan, kemudian maintenance-nya gimana, kemudian kita belajar apa itu ombak orgasme yang tidak dipengaruhi oleh hangover-nya dopamin, dan kemudian ada fase orgasme untuk kesadaran spiritual, dan kemudian juga ada manifestasi seksualitas. Jadi sangat spektrumnya itu sangat luas di berjiwa. Jadi kalian mungkin kalau kalau apa namanya kalau hubungan kalian belum terlalu harmonis, mungkin kalian perlu belajar bersejiwa. Dimulai secara pelan-pelan, dan itu ada 14 hari Zoom VOD, berupa VOD. Jadi per hari itu materinya beda-beda. Jadi itu juga ada kayak grupnya juga ya, Mas. Jadi kita bisa sharing pengalaman setelah kita melakukan, program-programnya gitu, kayak misalkan mirroring, self love, kalau kita bingung itu, ada bimbingan dari Mas Riko atau Mas Joko di grupnya gitu, Mas? Apa kita belajar sendiri? Ada bimbingan. Di Telegram sama di WhatsApp ada grupnya. Jadi kalian kalau misalnya habis praktek mau sharing-sharing ya bisa di situ. Tanya-tanya juga bisa di situ. Adminnya anu kok ready 24 jam katanya. Sampai kiamat ya, Mas? Kalau bersejiwa itu kan pasangan Om ya. Misalnya yang praktek Hmm. cuma satu, misalnya istrinya aja atau suaminya itu gimana? Pengaruh Ya nggak enggak? apa-apa. Bisa belajar Bagus ya? berjiwa. Karena di berjiwa kan juga ada self love, ada genital armoring untuk penyintas atau yang pernah mengalami pelecehan seksual atau trauma seksual, entah itu cowok atau cewek. Mungkin kita juga bisa belajar orgasmic wave dengan diri sendiri, kita bisa belajar yin yang, maintenance diri sendiri, dan lain-lain. Banyaklah yang bisa dipraktekkan dengan diri sendiri. Ya, Om Riko kan sering bilang kalau bersejiwa itu materi yang paling lengkap ya dari apa ya? Ya dari semua yang pernah disaringkan gitu. Misalnya yang praktek suaminya, istrinya kan enggak paham lah ya. Itu ada ini enggak apa? Manfaatnya enggak buat pasangannya? Jadi pasangannya akan Ngaruh enggak? ketularan. Oh, ketularan Ketularan, ya. pasangannya akan ketularan. Jadi ketika diri kita berubah, ya lingkungan kita berubah. Ya pelan-pelan akan semakin harmonis. Tuh, jadi nggak pengaruh. Kalau berdua belajar bareng malah lebih enak. Kan bisa saling sharing berdua kan. Kalau Iya, iya. kita belajar sendirian ya nggak apa-apa juga. Nanti pelan-pelan pasangan kita akan ketularan. Iya, makanya selain ini paling lengkap dengan praktek dua-duanya bisa mengalami ya. Mengalami kesadaran, mengalami ganti identitas bisa juga Om ya. Iya. Lebih gampang lah melalui jalur Gampang. seks. Karena kita lahirnya lewat seks. Apa lanjut? Iya, Mas, satu lagi nih kalau yang tadi aku nanya tapi belum dipencet.
Satu lagi Mas Riko, yang kayak misalkan single gitu yang belum, kan Mhm, banyak tuh yang jomblo, yang belum mhm. menikah gitu. Itu bisa bergabung di Bersejiwa juga, apa itu khusus untuk yang sudah berpasangan? Bisa, jomblo juga bisa, karena di situ kan ada very viral ada apa, esoteric smile, ada self love, kemudian ada mirroring, ada genital armoring, baik cewek maupun cowok. Jadi itu penting untuk mendapatkan jodoh. Jadi lebih baik sebelum kalian berpasangan, lebih baik kalian lebih dulu mencintai. Ketika kalian berhubungan tidak banyak konflik karena kalian sudah mencintai diri sendiri, kalian tidak menuntut cinta dari orang lain dan kalian hanya memberikan dan orang lain juga akan memberikan. Makanya timbal balik. Tanpa ada yang menuntut tapi saling memberi. Itu. Oke, makasih Mas Riko. Sama-sama. Dapatkan paket lengkap e-book Lautan Keberlimpahan. Diskon 50%. Masukkan kode promo berlimpah. Hubungi 082231034524.